A few moments later. Jadi di video kali ini kami akan membuat video reportasi mengenai pelanggaran kasus terhadap sila-sila di Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Selamat menyaksikan. Enjoy our video. Jangan dulu ya, ini kerjaan lagi numpuk. Tunda dulu ya sholatnya. Selamat sore, saya Mica Isabella melaporkan dari sebuah perusahaan di mana terjadi masalah terkait hak beribadah seorang pegawai. Seorang pegawai melaporkan bahwasannya dia tidak diizinkan untuk beribadah dikarenakan menumpuknya tugas atau pekerjaan di perusahaan dia. Hal ini tentu saja melanggar sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita harus menjamin hak tiap manusia untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya dimanapun, kapanpun, asalkan tidak mengganggu kepentingan umum. Sebaiknya perusahaan itu menyediakan tempat yang layak dan aman bagi karyawannya untuk beribadah. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menghormati hak-hak asasi manusia terhadap bangsa dan negara. Dari tempat kejadian, saya Mica Isabella melaporkan untuk Anda. Saya Adila melaporkan sepanjang trotoar Batang Jalan Timur BTR, sejumlah pedagang kaki lima tampak tetap nekat menjalani dagangannya meskipun sudah ada larangan dari pemerintah kota. Mereka memanfaatkan ruang berjalan kaki untuk membuka lapak. Sehingga para pengguna jalan trotoar terpaksa berjalan di badan jalan yang beresiko. Tindakan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dengan mengabaikan hak orang lain untuk menggunakan hasilnya secara aman dan nyaman, para pedagang ini telah bertindak tidak adil dan kurang beradab. Kasus ini bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari Kota Batam, jalan di Ban BTN, saya Adila melaporkan untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Laura Sintabella. Di sini saya akan melaporkan bahwa di jalan Patam Lestari di pinggir jalannya banyak tumpukan sampah dan itu sangat mengganggu pengguna jalan yang melewatinya. Warga sekitar sangat mengeluh tentang kondisi ini karena dapat menyebabkan atau mengganggu pengguna jalan lainnya dan apalagi aromanya yang tidak sedap. Ini jelas melanggar sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Buang sampah sembarangan dapat merusak ekosistem atau merusak lingkungan sekitar. Maka dari itu, kita harus membersihkan atau gotong royong bersama supaya tidak menyebabkan banjir. Lalu kebersihan itu adalah sebagian dari iman, maka kita sebagai rakyat Indonesia wajib membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, selamat sore. Saya Anis. Hari ini kita akan membahas kasus yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu orang tua yang memaksakan jurusan kuliah ke anaknya tanpa diskusi. Seorang siswa SMA ingin masuk jurusan seni karena minat dan bakatnya, tapi orang tuanya menolak dan memaksa masuk jurusan kedokteran dengan alasan prospek kerja yang lebih menjanjikan. Sayangnya semua diputuskan sepihak tanpa diskusi. Saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh Ibu Lestari, yaitu konselor pendidikan. Bagaimana yang melihat kasus seperti ini? Kasus seperti ini sudah sering sekali terjadi, padahal jurusan kuliah itu menyangkut dengan masa depan anak. Jika si anak itu tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya, maka dia akan bisa stres dan tidak bisa berkembang. Kalau dari sisi Pancasila berarti ini pelanggaran yang iya, ini bertentangan dengan Islam. Dan di mana dalam keluarga pun kebetulan itu penting, sebaiknya kita lakukan bersama. Baik, terima kasih ya Bu. Dari kasus ini kita belajar bahwa masa depan anak sebaiknya dibicarakan bersama. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal kebahagiaan dan minat mereka. Saya Anis, sampai jumpa di liputan berikutnya. Terima kasih. Halo
minimal facility side eye. Udah.